Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Tanbihul Ghafilin ila qawlihi an Hudzaifah ibn Yamani radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala innar rajula kana yatakallamu bil kalimah ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayasiru biha munafiqan wa inni la asma'uha min ahadikum fil yaumi 10 marrat, yakni ar-rajul idza kana yakdzib kana dzalika dalilan ala nifaqihi fal wajib 'alal muslim ay yamna' nafsahu min alamatil munafiqin fa innar rajula idza ta'awwada al-kidba yuktab indallahi munafiqan wa yakunu 'alaihi wizruhu wa wizru man iktada bihi ila akhir maqal radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi fi kitabih Tanbihul Muqtarin, dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, masih dalam pembahasan tentang dusta dan bohong, yang mana perbuatan ini sekarang sudah banyak dilalaikan, banyak dilakukan oleh kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal dusta dan bohong ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dusta dan bohong ini adalah perbuatan yang menjadikan seseorang mendapatkan laknat, dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, maka kami Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan laknat, yaitu dijauhkan daripada rahmatnya Allah, 'alal kadzibin, bagi orang-orang yang berdusta. Dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hudzaifah ibn Yamani, beliau ini adalah seorang sahabatnya Kanjeng Nabi. Bahkan dikatakan orang yang mengetahui kepada orang yang lain kalau ada di dalam diri orang yang lain tersebut sifat-sifat munafik. Bahkan dalam riwayat Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah, apakah di dalam dirinya itu ada sifat-sifat munafik. Dan beliau, Sayyidina Umar bin Khattab, bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah ini ketika beliau sudah menjadi seorang khalifah. Ketika sudah menjadi seorang khalifah, bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah ibn Yamani apakah di dalam dirinya ada sifat-sifat kemunafikan. Sehingga di dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang yang pintar, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempunyai satu waktu, sa'ah alladzi yadhhabu bihi. Seorang yang pintar dalam satu riwayat adalah seseorang yang dia pergi kepada saudaranya, alladzina yukhbirunahu bi'uyubi nafsihi. Ini orang yang pintar menurut syariat adalah orang yang mempunyai waktu untuk bertanya kepada saudaranya, orang yang baik, orang yang soleh, apakah di dalam dirinya itu ada sifat-sifat kemunafikan atau sifat-sifat yang jelek menurut syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kula jenengan itu dianjurkan hadirin datang ke orang yang soleh, datang ke para kiai, para habaib, datang minta nasihat, kemudian ditanya, oke, jenengan tanya kepada mereka, ada ndak dalam diri saya ini sifat-sifat kemunafikan? Sebutkan sifat-sifatnya jenengan, perbuatan jenengan, agar mereka memberikan solusi, agar mereka memberikan nasihat,
supaya kula jenengan cepat-cepat kalau memang ada sifat kemunafikan tobat daripada sifat tersebut. Sayyidina Hudzaifah ini pernah berkata bahwa dulu di zamannya Rasulullah, seorang sahabat itu kalau di zamannya Rasul berbicara satu kalimat yang menjadikan mereka itu orang-orang yang munafik karena tidak jujur. Katanya beliau, di zamannya Kanjeng Nabi itu orang akan menjadi seorang yang munafik dengan omongannya yang satu kali aja. Kemudian kata beliau, sungguh saya sekarang mendengar kalimat tersebut dari salah satu di antara kalian setiap hari 10 kali. Maka cukup bagi dia dengan perbuatan atau perkataan tersebut menjadi orang-orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebohongannya, karena kedustaannya, lebih-lebih dusta di dalam membawa syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kalau kita jadi orang yang sering berbicara, itu ditimbang dulu. Kalau pembicaraannya itu bisa menyebabkan kita itu berbohong, berdusta, maka jangan berbicara. Sehingga orang yang banyak diam itu lebih selamat. Katanya sebagian ulama, as-sukutu zainun lil alim wa satrun lil jahil. Diam itu hadirin, itu hiasannya bagi orang yang alim. Jadi kalau ada orang yang alim senangnya diam, itu hiasan bagi mereka. Jadi sekali ngomong itu yang keluar adalah nasihat, yang keluar adalah ilmu, yang keluar adalah sesuatu yang menjadikan orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamnya pun bagi orang yang alim itu sebagai hiasan dirinya. Wasatrun lil jahil. Tapi sebaliknya bagi orang yang bodoh, banyak diam itu adalah penutup akan kebodohannya. Kalau jenengan nggak paham satu masalah itu, mending banyak diem aja. Jangan banyak ngomong. Akhirnya kalau kita banyak ngomong pada sesuatu perkara-perkara yang belum kita ketahui, malah tampak kebodohannya kulon jenengan. Sampean nggak paham bal-balan, merkumpul dalam satu perkumpulan ngomongi bal-balan. Sampean nimbrung ngomongan, padahal nggak paham belas masalah bal-balan. Lah kelihatan napa bodohnya dirinya kulon jenengan itu di dalam masalah itu. Lebih-lebih dalam masalah agama. Lebih-lebih di dalam masalah agama. Kalau kita kurang paham di dalam masalah tersebut, mending kita diam aja. Jangan ikut sumbang pembicaraan kita, sedangkan kita itu orang yang tidak pantas berbicara dalam hal tersebut. Kemudian diriwayatkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Abbas, qala haddatsani nasun min ashabi Abdullah ibn Mas'ud. Beliau meriwayatkan dari seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala annahu qala asdaqul hadis kalamullah wa asraful hadis dzikrullah wa syarrul amyal qalbu wa ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa ulhiya wa syarrun nadamah danamatul yaumal qiyamah wa khairul ghinan nafas wa khairuz zat at-taqwa wal khamru jima'ul ithim wan nisa'u habailu syaitan was sababu syu'batun minal junun was syarrul mukasib kasbur riya wa a'dhamul khataya al-lisan al-kadhub. Dalam satu riwayat diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Katanya beliau, asdaqul hadis kalamullah, omongan yang paling jujur
adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam beberapa kitab, salah satunya dalam kitab Tibyan lil Imam Nawawi fi Hamalatul Quran, barang siapa yang mereka berdusta atau tidak percaya akan ayat Al-Quran walaupun satu huruf, maka dia termasuk orang-orang yang na'udzubillahi min dzalik, bisa keluar daripada agamanya. Kalau orang nggak percaya pada Al-Quran, satu ayat atau bahkan satu huruf yang ada dalam Al-Quran, maka dia termasuk orang-orang yang sudah dianggap keluar daripada agamanya, alias murtad, na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita nggak percaya tentang janjinya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Kalau percaya tapi nggak melakukan, itu lebih mending, hadirin. Ada dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar daripada segala urusannya dan akan memberikan rizki yang tanpa dikira-kira dan disangka-sangka. Percaya kalau itu firman-Nya Allah, tapi nggak percaya dalam prakteknya, itu masih mending daripada ada orang mengatakan, alah itu kan dalam Al-Quran aja, saya nggak percaya ayat tersebut, maka ini na'udzubillahi min dzalik. Karena asdaqul hadis kalamullah, omongan yang paling benar adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa asraful hadis dzikrullah. Kemudian pembicaraan yang paling mulia yang kita keluarkan dari lisan kita itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk zikir kepada Allah itu adalah sholawat kepada Kanjeng Nabi. Katanya salah satu ulama, kenapa kok sholawat itu termasuk zikir kepada Kanjeng Nabi? Karena dengan kita sholawat kepada Kanjeng Nabi, kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sholawat itu, masya Allah hadirin, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allah atau sholawatnya Allah kepada Sayyidina Muhammad. Jadi di situ adanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah, sholawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad. Makanya kata ulama, kalau umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Isa menuhankan Nabi Isa, tapi kalau umatnya Kanjeng Nabi, walaupun dia itu sholawatnya atau menyanjung Kanjeng Nabi dengan setinggi-tingginya, nggak sampai mereka itu menuhankan Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena di dalam sholawat itu sudah diajarkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah. Nah, perhatikan, kita percaya dulu kepada Allah, baru kepada Kanjeng Nabi. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sholawatnya Allah kepada Sayyidina Muhammad. Makanya dikatakan asraful hadis zikrullah. Paling mulia omongan yang kula jenengan itu keluarkan daripada lisan ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu riwayat disebutkan, andai saja nanti penghuni surga bisa menyesal dan ada penyesalan, mereka akan menyesal dengan berjalannya waktu di dunia ini kosong daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana tidak, hadirin? Dalam hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan subhanallah. Ini kula zikir. Kata Rasulullah, subhanallah tamlaul mizan. Kalimat kula jenengan itu subhanallah satu kali niku akan memenuhi daripada timbangan kula jenengan. Subhanallah satu tok. Apalagi kalau dilengkapi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sudah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui orang yang lisannya selalu radban min dzikrillah, basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh kula jenengan itu main, kerja, nggak ada yang melarang, tapi jangan lupa zikir kepada Allah. Sampean
rekreasi. Rekreasi. Tapi ketika dengan rekreasi melihat sesuatu yang menakjubkan, jangan lupa kepada Allah. Subhanallah. Ramenya batu niki nggih. Engko zikir kepada Allah sampean. Nggih. Sampean ke batu moro-moro macet. Jangan misu, rugi sampean. Wis macet. Nggih, kehujanan. Tapi sampean zikir kepada Allah. Astaghfirullah. Kalau di Tarim itu hadirin, di setiap tempat antrian kayak di mana? Rumah sakit, kemudian di POM, ada tulisan laqad talal intidhar fa'akthiru minal istighfar. Masya Allah, ajib, bagus nih Pak. Di Tarim itu kalau di setiap tempat-tempat yang ada antriannya itu disebut laqad talal intidhar fa'akthiru minal istighfar. Antriannya panjang, perbanyaklah istighfar. Astagfirullah. Jadi ngantrinya aman Pak, nggak ada rebutan. Di sini Pak antrian dikit langsung sama-sama misu, zikirnya hilang, dosanya nggih. Makanya tukaran tok. Tapi kalau mereka, ya Allah lama nggih, tobur atau apa namanya antriannya itu, mereka banyak istighfar. Astagfirullah. Zikrullah wa asyraful kalam zikrullah. Paling mulianya omongan itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.